Pemirsa, Hamas dan Israel menyetujui kesepakatan perdamaian gencatan senjata. Tahap pertama, Hamas akan membebaskan semua sandera, sementara Israel akan menukarnya dengan tahanan Palestina dan menarik pasukan kembali ke garis yang disepakati. Lantas, benarkah perdamaian di Gaza akan benar-benar terwujud? Atau Zionis Israel justru kembali melanggar kesepakatan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, Anda masih skeptis ini walaupun masih fase pertama gencatan senjata Hamas dan Israel? Mungkinkah ini bersifat jangka panjang? Ya, kalau melihat track recordnya Israel selama ini kan dia sudah berkali-kali ya melanggar perjanjian gencatan senjata. Dulu pertama kan November 2023. Lalu sudah ada pertukaran sandera, tapi kemudian Israel mengebom Gaza lagi. Kemudian di bulan Januari ketika Trump mau dilantik itu juga ada kesepakatan juga, tapi kemudian Maret dilanggar lagi. Nah sekarang yang ketiga kalinya kita lihat ya skeptis, tapi tentu ini buat orang Gaza, kita lihat di Gaza juga sangat senang mereka ya karena ada harapan. Kita berharap yang terbaik tentu saja, tapi melihat Israel selama ini selalu melanggar, ya kita tunggu seperti apa nanti. Kalau kita amati dari isi proposalnya, pembebasan sandera, akankah Hamas dalam waktu dekat akan melucuti senjatanya dan tidak akan ada lagi perang di antara keduanya? Ya, kalau kita lihat proposal Trump yang 20 poin itu memang ada poin-poin tentang perlucutan senjata dan kemudian pakai istilah deradikalisasi, dan itu berarti kan sejak awal sudah memposisikan para pejuang Palestina ini sebagai teroris gitu. Itu kan berarti tidak adil ya, karena yang namanya perjuangan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa gitu kan. Nah, tapi Hamas kemudian menjawab proposal ini dengan pernyataan bahwa siap untuk menukar sandera asal Israel juga bersedia keluar dari Gaza dan menghentikan pertempuran dan kemudian bantuan masuk, tapi Hamas tidak mengomentari apapun tentang perlucutan itu. Nah, kalau yang hari ini, yang kemarin tadi malam ya disepakati itu masih bicara soal pertukaran sandera, penarikan tentara Israel dan masuknya bantuan. Jadi yang masalah perlucutan belum disentuh di situ. Belum sampai ke sana, tapi sekarang yang jadi ramai juga mengenai konsep peace plan. Semua di bawah kendali Donald Trump. Ini kalau diartikan maksudnya apa? Apakah semua kegiatan, semua pasokan, aktivitas di sana diawasi ketat oleh AS? Ya, itu yang ada di proposal 20 poin itu. Jadi Trump meminta agar administrasi atau manajemen di Gaza itu dikelola oleh orang-orang Palestina yang disebutnya punya kualifikasi, tapi tidak menyebutkan siapa gitu ya, dan bahkan otoritas Palestina pun nggak disebut di proposal tersebut, dan kemudian itu juga diawasi oleh sebuah dewan yang diketuai oleh Trump dan wakilnya Tony Blair. Nah, ini kan bermasalah, kenapa kok urusan Gaza malah diurus oleh Trump. Terus juga saya pikir ini juga ya ada jebakan diplomatik ya dalam 20 poin ini, dan tidak disebutkan adanya bagaimana nanti yang katanya ada two state solution mau mendirikan negara Palestina, nggak disebut-sebut juga di sana. Yang lebih banyak diberikan tekanan atau kewajiban adalah Hamas harus begini, Hamas harus begitu, tapi Israel ini tidak dikasih kewajiban apa-apa dan tidak diberi jangka waktu. Misalnya memang ada disebut Israel akan keluar seandainya sandera dilepas, tapi tidak ada pengawasan, tidak disebut siapa yang akan mengawasi, jaminannya siapa yang akan menjamin bahwa Israel betul-betul keluar. Dan kita tahu beberapa jam setelah pengumuman itu, Netanyahu mengumumkan ke media berbahasa Ibrani dengan bahasa Ibrani mengatakan, oh kita nggak akan keluar dari Gaza. Ya kan, berarti kan kontradiktif, yang tadinya bicara soal kemungkinan untuk keluar, tapi Israel sendiri, Netanyahu menyatakan tidak akan keluar, sehingga tidak bisa sepenuhnya dipercaya ya rencana perdamaian ala Trump ini. Artinya apakah ini strategi yang semu sekali ketika sudah dibebaskan sanderanya kemudian bombardir dilakukan oleh Netanyahu? Saya khawatirnya demikian ya, karena sebelumnya kan tadi saya sudah bilang November sudah dilepas sandera sebagian, dibom lagi. Kemudian Januari sudah dilepas sebagian, dibom lagi. Ya sekarang seandainya betul-betul Hamas melepas semuanya, betul-betul semuanya, kan sudah tidak ada lagi bargaining position untuk Hamas ya di situ ketika sudah dilepas semua sandera.
kemungkinan Israel akan mengebom lagi. Tapi saya pikir Hamas juga tidak melepas semuanya ya di tahap pertama ini. Dia akan menunggu jaminan dulu bahwa Israel betul-betul menghentikan serangannya secara permanen dan keluar dari Gaza, dan makanan betul-betul boleh masuk ke dalam Gaza. Mekanisme pengawasannya siapa Mbak yang akan berperan bahwa sandera dibebaskan, semua tentara Zionis Israel ditarik dari Gaza? Itu siapa kira-kira yang akan punya peran untuk mengawasi bahwa ini berjalan sesuai dengan kesepakatan? Justru itu pertanyaannya ya. Jadi siapa sih yang punya power untuk memaksa Israel mematuhi? Sebenarnya jawabannya kita semua udah tahu yang punya power untuk memaksa Israel untuk mematuhi perjanjian ini adalah Amerika Serikat kan. Karena 80% persenjataannya Israel itu disuplai dari Amerika Serikat dan juga negara-negara barat lain. Tapi sebagian besar dari Amerika Serikat. Jadi seharusnya sebenarnya Trump itu punya kekuatan ya untuk memaksa. Tapi masalahnya mau atau tidak mau gitu. Nah sekarang berharap negara Arab mau memaksa Israel ya nggak bisa juga, nggak punya powernya. Mesir, Irak. Selama ini kan mereka tidak pernah bisa memaksa Israel ya, powernya memang nggak ada gitu. Itu memang terpaksa kita akui. Negara-negara Arab ini sangat inferior dan tidak punya kekuatan apapun selain kekuatan diplomatik ya, selain untuk mediasi, negosiasi, ya itu punya powernya. Tapi ketika implementasi di lapangan, negara Arab tidak punya power itu. Jadi di balik ini semua kalau Mbak Dina melihatnya, apakah ini tulus dari Trump atau ada akal bulus yang tersembunyi? Ada motif di balik itu semua, bersifatnya tidak permanen, memberikan jangka waktu hanya fase pertama? Ya kalau saya pikir dari sisi Trump ya, kalau kita lihat bagaimana dulu ketika dia kampanye itu pidatonya seperti apa. Dia bilang kan gini, sebenarnya kita tuh nggak perlu perang di Timur Tengah kalau tidak ada Israel. Artinya Trump itu menyadari bahwa perang di Timur Tengah yang dibiayai oleh Amerika Serikat itu merugikan untuk dirinya, merugikan untuk Amerika. Makanya dia kan slogannya selalu Make America Great Again. Maksudnya ekonomi itu udahlah urusin Amerika aja, nggak usah perang. Artinya di satu sisi Trump sadar bahwa ini merugikan, tapi dia juga tidak punya power juga untuk betul-betul melawan Israel. Dan saya pikir kalau dari sisi motif, ada juga yang mengatakan bahwa ini memang Trump itu betul-betul ingin supaya ini jadi, dealnya betul-betul jadi, karena kan sebentar lagi ada pemilihan Nobel ya, ada penganugerahan hadiah Nobel perdamaian. Kemungkinan ya Jumat nanti. Hitungan hari berarti ya. Jadi saya pikir kalau seandainya ini betul-betul deal, itu ada kemungkinan ya Trump itu dipuji sebagai pendamai gitu, sehingga ya saya pikir para jurinya harusnya lebih objektif ya melihat situasinya. Masa hanya karena perjanjian yang belum tentu juga bisa berhasil atau dan sustainable gitu kan, berkelanjutan perdamaiannya, harus diberi hadiah. Sehingga kita lihat nanti seperti apa. Oke, murni pencitraan itu yang paling bisa dikatakan kejam ya Mbak ya, kalau ternyata ada niat di balik itu semua. Tapi seperti ini Mbak Dina, kami ingin tahu apakah ketika fase pertama ini kan angin segar, penduduk sudah bisa hidup normal, paling tidak ya Mbak ya, warga Gaza menyambutnya dengan senang, tapi mungkin tidak kalau ujungnya sampai negara diakui, Palestina merdeka. Sayang sekali saya harus menjawabnya tidak ya, masih jauh ya. Kalau situasinya seperti ini, ketika negara-negara sedunia tuh dan Amerika Serikat terutama masih setengah hati gitu ya ketika dalam mengupayakan perdamaian ini. Kan sebenarnya logika paling gampangnya gitu loh, kalau betul-betul ingin menghentikan kejahatan Israel di Gaza, berarti kan suplai senjata dong di stop. Ya. Kenapa ini nggak dilakukan? Sedangkan yang suplai AS ke Israel. Iya, kebanyakan ya, dan beberapa negara lainnya. Nah, kemudian satu lagi, perang itu juga butuh logistik kan, butuh minyak, butuh pangan. Kenapa negara-negara yang selama ini menyuplai, dan sebagian tuh negara-negara Arab loh, dan plus Turki gitu ya. Misalnya kan minyak dari Azerbaijan kan masuk ke Turki, lewat dari Turki masuk ke Israel. Kenapa nggak dihentikan gitu loh? Nah itu kan pertanyaan besar ya, kalau betul negara-negara sedunia mendukung Palestina, ada 152 negara nih di waktu sidang umum PBB kemarin, kalau dihitung berapa negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, 152 negara. Tapi kan harusnya ada langkah nyata ya, tidak hanya kata-kata saja. Dan saya pikir yang paling cepat itu ya menghentikan suplai logistik ya. Kalau logistik nggak ada, senjata nggak ada, tentu Israel tidak bisa melanjutkan genosidanya di Gaza. Harusnya bentuk konkret seperti itu yang diwujudkan negara-negara yang menyuarakan pro kemerdekaan Palestina. Terima kasih banyak pengamat Timur Tengah dari UNPAD, Mbak Dina Sulaiman sudah bergabung. Kita spesial, kalau bahas Palestina kita harus menggunakan ini ya Mbak ya, menunjukkan keberpihakan kami terhadap kondisi di Gaza yang menjadi korban genosida Israel.